Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan melalui video ini, tujuannya tidak lain adalah kepada generasi muda, khususnya di Bangka Belitung ataupun di mana berada, yang bermaksud untuk lebih adil ya, menjelaskan tentang Partai Komunis Indonesia atau komunisme yang ada di Indonesia. Tidak dalam detail sejarahnya, tetapi beberapa kilas balik yang saya alami dan mungkin bisa menjadi bahan renungan bagi generasi muda, terutama di Indonesia ini. Di tahun 1965 kita mengalami yang kita sebut sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, tapi sebelumnya sejarah mencatat bahwa pergolakan komunis Indonesia itu bahkan sudah mulai bibit-bibitnya itu menjelang sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan setelah itu pada 1947-48 kita kenal ada pemberontakan PKI lagi, peristiwa Madiun yang begitu banyak meminta korban. Dan kemudian kita kenal, yang paling kita kenal barangkali mungkin lebih dekat kepada kita adalah pada peristiwa G30S PKI tahun 65 itu. Pada tahun 47-48 terus terang saya belum dilahirkan karena saya lahir tahun 1950. Pada tahun 1965 usia saya usia remaja, ini belum dewasa penuh. Saya duduk di SMP sekitar kelas 1 atau kelas 2 ya. Masih remaja. Dan peristiwa itu saya ingat betul, bukan pada 30 SPKI-nya tetapi 3 bulan sebelumnya itu kakak kandung saya yang bernama Safri Rahman pada waktu itu menjabat atau diberi amanah sebagai Bupati Kabupaten Bangka yang wilayahnya mencakup seluruh Pulau Bangka kecuali Kota Madya Pangkal Pinang, waktu itu masih berbentuk Kota Praja Pangkal Pinang. Nah, beliau dibunuh di Selat Bangka sekitar jam 2 pagi, jam 2-3 pagi. Kapalnya dibakar, kapal motornya dibakar karena beliau sedang dalam perjalanan akan menghadiri pernikahan atau pesta perkawinan putrinya Gubernur Palembang, Gubernur Sumatera Selatan. Dan Pulau Bangka dan Belitung pada waktu itu masih berada di wilayah provinsi Sumatera Selatan.
Tetapi jam 2 pagi kapal motor itu kira-kira jam sekian itu dibakar dan direncanakan dengan baik sekali, sempurna. Kapal itu terbakar, lalu beliaunya dipukul tengkuknya dan dijerumuskan ke dalam laut yang sedang bergolak. Demikian juga istrinya. Untungnya alhamdulillah istrinya kemudian bisa diselamatkan. Peristiwa itu tentu naluriah ya, memukul kejiwaan kami sekeluarga. Saya mungkin masih remaja, agak bingung pada waktu itu, tetapi tentu ayah ibu saya merasa sangat terpukul sekali. Dan beliau berdua itu kakak saya dengan istrinya itu memiliki putra putri berjumlah 7 orang yang masih kecil-kecil. Yang tua sekali itu lebih kecil dari saya. Karena pada waktu saya kelas 2 atau kelas 1, anaknya yang perempuan yang tua itu baru bersekolah di SD kelas 4 lah, itu kira-kira ya. Jadi masih kecil. Yang paling kecil sekali itu juga putri, itu usianya masih hitung bulanan lah pada waktu kejadian itu, masih dalam tahap menyusui. Jadi saya kira suasana itu samalah seperti yang dialami oleh keluarga Jenderal Yani, keluarga Jenderal Suprapto, Panjaitan, para jenderal yang lain, dan juga perwira menengah yang dibunuh di Lubang Buaya pada 30 September 1965, 3 bulan setelah kakak saya itu dibunuh di Selat Bangka itu. Kami tidak menuntut apa-apa kepada pemerintah atau apapun. Memang banyak yang mengusulkan untuk menjadi pahlawan revolusi lah, apa-apa. Bagi kami ya sudahlah, sudah. Tetapi tentu kan itu pahit. Dan kalau orang bertanya apakah ada dendam, ada apa? Iyalah, wajar lah, biasa itu. Seperti itu gitu. Cuma waktu kemudian berkembang setelah sekian lama, maka itu seakan terlupakan. Nah, udah termaafkan, udah terlupakan lah, ya sudahlah. Beliau pun mudah-mudahan sudah ada di surga, bersama dengan yang menciptakannya. Kami anggap sudah selesai. Nah, oleh karena itulah lalu menjadi menyakitkan bagi kami sekeluarga dikala kemudian demikian juga pada keluarga Yani dan para pahlawan yang lain atau korban yang lain yang terbunuh dengan sangat tentu saja tak terduga, mengalami trauma yang panjang kan. Nah, dan tentu saja seperti saya katakan tadi bahwa ini kami menjadi terluka kembali dikala kemudian keluarga atau anak cucu bekas PKI itu kemudian menyuarakan, menggelorakan kembali komunis Indonesia itu. Dulu pernah mengatakan aku bangga jadi anak PKI, itu ada bukunya. Dan kemudian gejala-gejala atau simbol-simbol yang kemudian ditampakkan di depan publik oleh mereka itu, rapat-rapat gelap dan sebagainya, itu fakta yang kita temukan dan kadang-kadang mereka umbarkan juga di depan publik seakan-akan bahwa kami masih kuat dan bisa hidup kembali, dan lalu
pernah juga menyampaikan statistik bahwa mereka berjumlah sekarang 20 juta dan siap untuk membangkitkan kembali PKI itu di Indonesia. Nah, banyak yang bertanya ke saya melalui WA atau telepon langsung mempertanyakan tentang hal itu ya. Mungkin dia tidak tahu juga bahwa saya adalah juga adik dari seorang korban, tapi mungkin mereka tahu kalau saya adalah seorang ilmuwan, jadi mungkin mereka mau tanya-tanya. Kesempatan ini saya ikut menjawabnya ya. Nah, jadi tahun 65 itu kita mengalami hal yang kelam seperti itu. Dan saya tidak tahu bagaimana anak-anak beliau karena tentu saja bahwa mereka saling sangat mencintai layaknya sebagai anak-anak dan bapaknya. Dan kami juga begitu, sama sajalah betapa dia sayang kepada kami dan kami juga sayang kepada beliau itu. Jadi itu wajar saja, sama seperti anak PKI juga sayang kepada bapaknya, bapaknya juga sayang kepada anaknya atau cucunya sekarang ini gitu. Nah, karena itu lalu pada tahun tahun 2000 kalau tidak salah saya, atau tahun 199 tahun 2000 lah, 2000 sorry ya, sekian itu saya berangkat ke Jerman ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melengkapi studi S3 saya di sana, karena saya memiliki 3 pembimbing untuk disertasi saya di Jerman dan Belanda, 2 di Jerman, 1 Belanda. Nah, saya harus wajib mengunjungi mereka, berkonsultasi, dan setelah itu atas izin mereka setelah selesai saya melakukan kajian di lapangan untuk menulis disertasi saya itu. Nah, teman saya cukup banyak di kota kecil Bielefeld, di Universitas Bielefeld, Jerman itu, di mana saya mengambil studi S3 saya sana. Yang saya memang yang agak terkesan adalah ketika saya diundang oleh teman-teman ini untuk katanya ada tokoh-tokoh aktivis dulu di zaman PKI masih hidup ingin berdialog dengan saya. Jadi saya kabulkan dan saya bilang oke, saya juga kepengen ketemu dengan mereka itu. Lalu saya diajaklah ke rumahnya di agak di pinggiran kota Bielefeld, dan saya dimasukkan saja ke sebuah ruangan, ternyata dapur itu ya, oleh teman-teman itu, dan dikunci dari luar. Saya tidak tahu maksudnya apa itu, maksudnya pokoknya mungkin disuruh pokoknya bebas lah mau dialog, mau ngapain di dalam itu gitu, karena disebutkan oleh mereka itu kepada kebetulan ada 2 orang tokoh di situ yang usianya sekitar 7-8 tahun atau 9 tahun di atas saya, jadi sudah lebih senior, karena mereka itu disekolahkan di tahun 63-64 ke negara-negara beraliran sosialis komunis seperti Berlin, Cekoslowakia, Rusia, dan itu mereka sangat komunistis karena kelihatan dari pakaiannya menggunakan simbol komunis di baretnya dan juga di jaketnya gitu. Nah, begitu saya masuk begitu langsung saja kedua itu menyergap saya dengan pertanyaan, mencecar saya begitu rupa ya, dia mengapa kau ikut angkatan 66, mengapa kau ikut Orde Baru, mengapa kau ikut Soeharto, kamu tidak tahu ya siapa mereka itu. Loh bang, saya bilang kita diskusi ini bukan
mau tenang-tenang, bukan mau apa. Iya, tapi kami sudah tahu kau siapa itu kan. Jadi tidak usah terlalu banyak omong lah kau. Oh, Bang, kalau begini caranya kita bukan diskusi Bang, ini ngajak kelahi ini Bang. Saya juga sebagai orang muda ya, jadi darah saya mudah panas lah lihat orang begini ini ya. Jadi artinya itu, lah ini kan mau ngomong baik-baik atau bagaimana ceritanya. Nah, saya melirik di dinding belakang kepala saya, samping kepala saya itu ada pisau dapur gitu, ada 6-7 macam-macam jenis. Saya bilang begini kepada mereka, Bang, kalau memang mau berkelahi, ini ada pisau nih. Ambillah satu-satu, saya satu gitu. Kita mati tikam-tikaman aja, biar kita habis-habisan lah, matilah kita bertiga sini di Jerman ini. Oh, bukan gitu maksudnya. Tapi saudara kan orangnya Soeharto ya. Ya harus tahulah ya bahwa yang berkhianat itu siapa, yang memfitnah itu siapa. Pokoknya kalau kami berkuasa kembali, kami akan basmi itu semua. TNI akan kami basmi. Angkatan 66 seperti kamu ini juga kita akan basmi itu. Karena kami tahu sejarahnya. Oh Bang, ya memang mau cari perkara abang-abang nih. Saya bilang begitu kan. Saya berdiri, saya ambil pisau. Berdiri juga mereka. Tapi mundur, takut dia. Loh. Jadi begini Bang. Sama kalau mau ngomong baik-baik, saya ngomong baik-baik. Bang, kalau misalnya Bang ingin balas dendam ya kepada saya lebih berhak membunuh abang ketimbang abang membunuh saya. Apa sebabnya? Saya ceritakan. Kakak saya sendiri, kakak kandung saya, umur 36 tahun. Ya, Bupati Bangka. Dibunuh dengan kejam di laut. Kapal motor dibakar, beliaunya dipukul, tidak sempat melawan dirinya, dengan istrinya masuk ke dalam laut. Setelah saya cerita bla 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 bla, lalu baru mereka itu sadar, oh itu begitu ya, sampai begitu ya. Lalu saya dipeluknya dan sebagainya, ya timbul mungkin rasa kesadarannya muncul ya, hati nuraninya yang dalam muncul gitu. Nah, lalu Bang begini Bang, jadi musuh kita itu sebenarnya bukan saya sama abang ini. Musuh kita adalah kemiskinan. Musuh kita ya masih banyak kemelaratan. Musuh kita adalah pangan kita belum cukup Bang, masih mengimpor. Sedangkan ekspor kita lebih besar, lebih kecil daripada import kita. Pendidikan kita masih lemah. Hidup berkeperadaban kita. Korupsi masih merajalela. Ya, abang enak saja berada di sini Bang. Tapi kami semua yang ada di sana merasakannya. Jadi kalau kita Bang bersama-sama membangun Bang, membangun bangsa kita, anak cucu kita, bukan begini caranya abang-abang ini. Dendam dipelihara, dibangkit-bangkitkan. Sedangkan saya sendiri sebetulnya dengan kakak yang terbunuh seperti itu, dan juga anak-anak jenderal itu juga terbunuh gitu. Sudah, mau apa lagi? Kita berserah kepada Allah, kepada Tuhan. Sudah selesai lah, mari kita bangun. Kalau enggak, habis. Abang habis, saya habis. Lalu untuk apa kita? Nanti anak cucu kita suatu ketika bangkit lagi, habis lagi. Seperti apa itu maunya kita bernegara dan berbangsa ini. Saya ceramai lalu. Ya, saya ceramai. Akhirnya pendek kata baiklah dia ke saya itu sampai saya pulang ke Indonesia, sikapnya baik dan menghormati. Ya. Nah itu saya ingin ingatkan kepada generasi muda dimanapun berada, terutama di Bangka Belitung ini, baik kepada yang keturunan korban maupun yang unsur-unsur PKI yang masih hidup atau isme misalnya. Karena isme ini tidak pernah mati, ya mati. Kita melihat sendiri di buku-buku klasik atau buku-buku modern sampai sekarang ini. Karena saya sebagai sosiolog, betul bertebaran di buku-buku sosiologi itu, aliran itu, isme itu tetap hidup. Kalau ada orang yakin aja mereka hidup. Gitu. Jangankan isme besar seperti itu, isme kecil-kecil saja hidup kok. Lah, jika kemudian ini diapi-apikan,
atau dihidup-hidupkan, itu akan mekarlah dia menjadi ideologi. Ada gerakan-gerakan bawah tanah, gerakan-gerakan yang dikaburkan di hadapan publik. Kalau orang diam dan kemudian seperti seakan tidak tahu, lalu muncullah nanti organisasi sosial yang kalau misalnya dia berpegang atau berdasar kepada dikaburkan Pancasila atau apa gitu, bisa karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Tetapi diam-diam kemudian melakukan suatu balas dendam. Ini yang tidak boleh, balas dendam. Ya enggak. Mereka mencoba mengatakan bahwa teman-teman PKI ini sebagai orang minta maaf. Siapa yang minta maaf di sini juga, dan bahkan mungkin lebih besar korbannya. Kalau mau digali bisa kuburan, untuk apa menggali-gali kuburan? Buat apa? Udah jelaslah bahwa fakta historis itu berbicara dan selesai. Nah, sekarang tidak boleh nih. Kalau begitu caranya berarti Anda ingin menggali kapak perang. Dan tentu saja bahwa orang-orang di sebelah Anda itu juga akan menggali kapak perangnya. Selesailah, berdarah-darah lagi kita kembali. Dan tidak ada negara lain di dunia ini yang bisa kita tempati kecuali pulau-pulau ini, Indonesia ini, yang jumlahnya sekarang sudah hampir 300 juta. Dan harus dikasih makan ya tiap hari. Nah, anak cucu kita semua di sini ya. Baik mantan PKI maupun tidak mantan PKI semuanya hidup. Dan kalau mau, mari bersama-sama. Kalau tidak mau bersama-sama dan mau menghilangkan Pancasila, misalnya ketuhanan yang Maha Esa, tentu kan nampak di depan mata mengapa orang pada marah sekarang ini, karena memang faktanya ada. Jadi jangan seperti pura-pura tidak tahu. Dan tidaklah dulu tuh orang bodoh atau orang gila atau mengejar-ngejar saudaranya ke hutan-hutan. Termasuk saya juga, karena tahun 65 saya jelaskan kepada tokoh-tokoh PKI yang ada di Jerman itu. Saya ini adalah komandan Brigade Ikhwan Ridwan Rais tahun 66, 67 ya. Saya masih SMP kelas 3 kok. Saya ikut membantu memang TNI untuk mengejar para sisa-sisa PKI yang masih bandel dan masih mengapi-apikan PKI itu jelas itu ya. Dan itu sebenarnya reaksi saja, respons terhadap kondisi yang diciptakan sendiri oleh PKI. Kalau tidak ada itu tidak juga. Tapi kalau kemudian menggali kapak perang dengan mengatakan bahwa Pancasila itu kemudian bisa diperas, itu memang pidato Soekarno. Kita bisa dengarkan sendiri, tapi itu sebenarnya sudah lama hilangnya. Sudah tidak lagi diakui pada waktu orang sepakat, ini Sakoh pada waktu 18 Agustus 1945 itu selesai, sudah final, selesailah itu. Tidak ada lagi boleh dibangkitkan untuk menjadi Trisila, menjadi Ekasila itu. Jadi Pancasila dalam Garuda Pancasila kita itu ikuti saja. Karena situ Pancasila sebagai core-nya digambarkan sebagai bintang yang mengikat 4 lainnya. Itu sudah selesai lah. Selesai. Dan tidak perlu lagi diganggu gugat. Tapi karena mereka anti kepada yang namanya ketuhanan yang Maha Esa, lalu pihak respons itu akan membuat suatu reaksi balik dengan, maka kalau begitu kita kembali saja lah kepada Pancasila lama, Undang-Undang Dasar kita yang lama yang menyebutkan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, dan itu berarti kan membuat kapak perang itu berkibar kembali. Apakah Anda mau seperti itu? Saya kasih tahu kepada orang-orang anak cucu komunis, ya, karena saya juga anak cucu korban dari komunis itu. Kalau Anda mengatakan Anda korbannya, ya saya korban, sama-sama korban lah kita. Ya enggak apa-apa. Kamu jangan menghadapi anak cucu saya, kan masih kecil-kecil, biar dia hidup. Hadapi saya saja. Saya pernah mengejar abangmu atau mengejar kakekmu atau mengejar bapakmu di hutan-hutan di Bangka Belitung ini. Jadi tidak perlu mencari-cari. Tapi buat apa? Kan gitu kan. Saya juga, kalau selain saya tidak korbannya, saya ikut-ikutan saja, ya mungkin kamu, apa kamu tidak mengalami seperti kawan di
Jerman dan mengatakan kepada saya ini mengalami langsung. Saya melihat jenazah kakak saya. Ya enggak? Jadi jangan mencoba-coba menggali kapak perang itu. Marilah membangun bersama-sama. Musuh kita banyak selain itu dan harus kita bangun. Tidak ada kita mau lari kemana di Republik ini? Hah? Mau pergi ke Brunei, bentar diusir Brunei. Lari ke Malaysia, jadi TKI. Lama kalau ada masalah dia usir pula kita pulang ke sini. Mau kemana? Ya di pulau-pulau inilah. Ayo, pertanian kita masih tersendat-sendat. Ya, kalau di Bangka Belitung ini timah kan bagaimanapun hampir habis. Harus ada kompensasi terhadap timah. Apa itu? Ya pertanian, ya kelautan, juga pariwisata. Kan masih tersendat semua tuh. Jadi jangan mencari perkara macam-macam. Belum di Jawa segala macam itu. Ya, semua dalam kondisi yang sama. Sawah-sawah semakin sempit. Padi-padi kita import dari Thailand dan Vietnam, dan mereka kabarnya karena ada COVID ini lalu mereka tidak akan ekspor lagi untuk makan mereka sendiri. Nah kita nanam apa? Ya enggak ada. Apalagi di Bangka Belitung sawah kan tidak hidup dengan bagus. Padi ladang paling-paling. Marilah kita menanam ubi kayu, menanam bijur, dan lalu kembali makan pempek kita karena kita budaya kita ke situ. Jadi tidak lagi kita gelisah dan cemas terhadap diri kita sendiri, padahal peradaban kita sangat tertinggal dari negara-negara tetangga kita sekalipun. Ya, jadi buat apa? Jadi karena itulah jangan diapi-apikan. Pendam itu baik-baik. Pendam itu dalam-dalam. Tidak boleh lagi dimuncul-munculkan karena itu akan menggali kapak perang. Dan orang yang kecewa yang mungkin lebih baru, karena itu kalau kecewa lebih baru dia mungkin lebih panas daripada kamu sebagai orang-orang yang memang dulu bergerak di Partai Komunis Indonesia. Ya enggak. Memang kita akui ada semacam ya bukan trauma saja ya, tetapi juga ada semacam keinginan tuh bangkit kembali. Dan kalaupun kemudian mereka tidak membangkitkan, kalian tidak membangkitkan PKI itu sebagai Partai Komunis Indonesia, ya kalian mungkin nebeng-nebeng di partai-partai lain. Tapi sudahlah, nebeng partai lain itu jangan menghidupkan komunis itu. Tetap berdasarkan Pancasila itu. Kalau Anda belum beragama, masuklah salah satu agama. Karena itulah keinginan kita rakyat tumit sakohnya, kesepakatan kita bersama sejak awal itu. Bahwa negara ini bukan negara sekuler, bukan negara komunis, tapi negara yang berketuhanan, yang Maha Esa. Ya, jadi sama-sama kita kemudian membangun negeri ini menjadi negeri yang betul-betul sentosa, aman. Nah itu keinginan kita. Ya, sejarah sudah mengajarkan kita tentang hal yang berdarah-darah itu. Tidak perlu lagi. Kalau saya sendiri sebagai mewakili misalnya, saudara mewakili teman-teman yang keluarganya pernah menjadi korban keturunan dari atau nenek moyang PKI itu, saya sudah mengatakan begitu, mbok ya disambutlah dengan baik gitu. Ya. Kita harus membangun anak cucu kita sebaik-baiknya. Anak cucu kita yang baik itu adalah anak cucu yang lebih baik dari kita. Itu namanya proses regeneratif berjalan dengan bagus. Jangan proses itu menjadi degeneratif, membunuh ke dalam. Jadi apa yang kita bangun peradaban kita hancurkan. Bangun lagi, hancurkan. Itulah kalau dalam lihat grafiknya peradaban kita seperti itu. Tidak boleh lagi terjadi sebenarnya. Boleh yang memerintah ini turun 5 tahun sekali. Atau di tengah jalan kalau tidak mampu ya turun, tidak apa-apa. Nggak apa-apa, ngapain sih? Ya misalnya merasa bahwa ini harus dipegang seanu-anu. Ya, kalau misalnya tidak mampu turunnya aja ya baik-baik. Tetapi negara dan bangsa tidak boleh jatuh. Kalau orang pemerintah itu boleh jatuh.
Saya sebagai bupati boleh jatuh, saya sebagai gubernur boleh jatuh, saya sebagai presiden boleh jatuh. Tetapi negara dan bangsa tidak boleh jatuh, karena di situ hidup anak cucu kita ke depan dan tidak bisa ditampung di negara lain, hanya di negara Republik Indonesia ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak bisa berkata lain lagi, karena ini datang dari hati dan pikiran saya, ya, yang mengalami peristiwa itu di depan mata saya. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.